Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami di Inspirasi Sukses bersama Kausar Manajemen dan tentunya masih bersama dengan Kang Edvan M. Kausar dan juga bersama dengan Kak Pita. Ayah juga, halo Ayah. Alhamdulillah inget aku. Alhamdulillah, abis kamu sangat mungil sekali jadinya ya, aku suka nggak kelihatan. Aku kan masih kecil. Kelas berapa sih emang ayahnya? Masih tahu nggak ya? Lupa kelas berapa ya? Iya. Kelas 2. Oh, kelas 2. Kelas 2. Kelas 3 kan naik kelas. Tuh kan, gimana? Tahu lagi liburan. Iya, lagi liburan, kasihkan liburan. Kasihkan liburan. Nanti cerita liburan ya Ayah ya. Oke, dan pemirsa nanti kita akan dengarkan cerita liburan dari Ayah pastinya. Tapi ini juga harus dengarkan dulu nih sama para orang tua gitu ya. Kira-kira cerita-cerita atau kisah-kisah apa sih yang paling mudah tapi sangat baik sekali untuk diberikan kepada anak? Ya, kalau berbicara dalam hal agama, Islam tentu salah satu kisah wajib ya yang harus kita semua ketahui adalah kisah 25 nabi dan rasul. Nah, seringkali orang tua melupakan kewajiban untuk mengetahui hal ini dan untuk disampaikan juga ke anaknya. Jadi lupa orang tua. Akhirnya si anak tidak memiliki tokoh idola yang baik dan benar. Kalau para nabi insya Allah semuanya baik dan benar ya. Salah idola zaman sekarang kan. Akhirnya idolanya TikTok, K-pop, TikTok ya, dan segala macam. Kenapa? Karena nggak punya sosok hebat yang pernah diceritakan kepadanya. Dia nggak tahu gitu. Dan inilah yang seringkali dilupakan oleh para orang tua. Padahal seharusnya orang tua wajib, Islam mewajibkan loh, wajib diketahui 25 nabi dan rasul itu wajib disampaikan kepada anak-anak kita oleh orang tua menurut saya ya. Kalau Islamnya wajib diketahui, tapi menurut saya, hemat saya, orang tua pun wajib menyampaikan ini kepada anak-anaknya. Kenapa? Ketika kita paham kisah perjuangan para nabi dan rasul, maka insya Allah tauhid si anak akan meningkat berkali-kali lipat. Kemudian kesabaran mereka, kebijaksanaan mereka. Nah, tapi tentunya kisah 25 nabi dan rasul ini pelan-pelan disampaikannya. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan sama Mbak Pita, jadi ternyata untuk usia balita ke bawah ya, 5 tahun ke bawah, itu lebih ke fable ya. Fable, ya. cerita-cerita binatang. Fable, binatang dan segala macam. Nah, mungkin tapi boleh juga ya. Sekarang banyak buku-buku tentang kisah-kisah binatang yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu juga boleh. Disampaikan. Sambil misalnya unta di zamannya Nabi Soleh, itu jadi bisa sekalian jelasin nabinya. Dan anak saya aja seneng kok. Anak saya seneng gitu. Berarti jangankan anak-anak, saya aja seneng. Saya juga seneng, Iya, makanya ketika mendengar kisah Nabi. Dan saya ingat banget zaman pesantren Ramadan tuh ya, ustadznya suka nanya, mau ngebahas apa nih? Semua pasti mintanya kisah Rasul, kisah Nabi. Betul. Nah, makanya ini wajib sekali pemirsa kita sampaikan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita terjaga iman Islam serta tentu tauhid dan akidahnya ya. Oke, dan pastinya kan kayak kisah-kisah Nabi dan Rasul tuh di berbagai kondisi gitu ya. Jadi kayak seperti saat segala ini jenis masalah itu segala jenis dialami masalah sama mereka. saya rasa pernah ada di zaman dahulu itu, di zaman kisah-kisah Nabi dan Rasul itu. Jadi benar-benar bisa jadi role model kita pemirsa. Kalau saya sendiri sih sangat suka. Kalau Kapita sendiri gimana? Saya juga suka kisah-kisah Nabi, tapi memang itu kekurangan, salah satu kekurangan karena memang orang tua zaman dulu ya kemampuan agamanya juga kurang, jadi diserahkan ke sekolah semua. Jadi saya sekarang ini mengejar lewat buku-buku. Saya kalau kalau berkisah tentang Nabi, banyak beberapa pendongeng yang tidak setuju itu dongeng. Karena dongeng itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kisah fantasi, hayalan ya. Kalau misalnya dongeng kalau kisah Nabi lebih ke berkisah, kita menceritakan. Kalau saya agak kesulitan sih kalau membawakan kisah Nabi karena kan saya memerankannya dengan suara-suara. Gitu. Jadi agak kesulitan nih. Iya. Nanti dibuat-buat suaranya Rasul. Saya takut salah ya. Iya, takut salah. Jadi saya kalau ke anak-anak lebih senang bacain buku. Bacain buku kisah Nabi, memperlihatkan gambar-gambar suasananya ya. Kan kalau Nabi tidak boleh digambarkan seperti itu. Dan itu anak-anak pasti senang banget. Senang. Ceritanya positif, pesannya positif, dan itu sih udah Allah jamin akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat anak-anak kita. Tapi saya rasa untuk menceritakan sebuah kisah itu bukan tidak hanya di zaman dahulu karena memang kurangnya informasi dan lain sebagainya begitu. Tapi di zaman sekarang pun saya rasa kita masih tetap kekurangan informasi dan tetap aja banyak anak-anak yang diserahkan sepenuhnya di sekolah. Jadi kalau menurut saya harusnya sekolah memberikan mata pelajaran ya tentang kisah atau dongeng. Setuju nggak sih Kapita? Gimana Kapita? Kalau saya setuju, ada sekolah ponakan saya, itu ada PR buat orang tua.
Oh, Nah, Bukan cuma itu gimana? buat anak, jadi PR buat orang tua. Orang tua di rumah dikasih Kak Evan PR. siap-siap ya. Siap-siap dapat PR ya. Mikir aduh. Sekolah zaman now tuh gitu. Oke, Jadi oke. orang tua juga dikasih PR, ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh orang tua. Misalnya orang tua hari ini harus membacakan cerita untuk anaknya. oke. Besok ada happy cooking bersama anaknya gitu. Masya Allah. Ada juga kalau di sekolahan keponakan saya ada Father Day. Jadi seharian dia pergi sama ayahnya, ibunya nggak boleh ikut. Oh gitu. Iya, itu saya menunggu banget sekolah kayak gitu ya. Itu saatnya Tapi ibu-ibunya ke ayahnya salon. harus diberikan pesan yang baik. Kan ayah-ayahnya gimana Kang Edvan? Emang apa sih hambatan ayah-ayah itu apa sih Kang Edvan? Ini mewakili loh, ada ibu dan juga ayah. Apa hambatannya ketika anak? Gini, kalau ini pengalaman saya sendiri ya, seorang suami itu kalau sudah percaya, klop dengan istrinya, terutama sudah, ya kalau ya setelah menikah itu biasanya menyerahkan segala sesuatu kepada istrinya, mulai dari urusan rumah tangga, keuangan, semua deh. Pokoknya rumah tangga tuh udah mencakup semua gitu. Nah, ketika sendiri, kemudian dilepas dengan Anak-annya anak, berdua. ya itu biasanya kayak apa ya? Kayak orang yang baru lagi gitu, mengenal dunia. Jadi, oh iya, ini berapa ya? Aduh, harganya nggak tahu. Biasa yang beli istri gitu kan. Ya kayak gitu-gitulah. Nah, tapi mungkin bagus juga dengan adanya itu. Ada sekolah seperti itu. Jadi si sekolah itu PR. mendidik si ayah juga kan. Oke. Tapi waktu itu melaluinya gimana tuh? Apa? Anak-anak. Anaknya. Kadang-kadang cerita dari ini ya, dari kakak ipar tuh, aduh besok Father Day, ibunya mah kipas-kipas. Tapi akhirnya ternyata pas dijalani, oh gampang aja kok gitu, ternyata bisa. Dan gitu. memang seorang ayah itu harus sangat bonding dengan anaknya gitu. Ya. Karena kalau melihat bagaimana dahulu para nabi dan rasul, mereka itu dekat dengan ayah-ayahnya loh. Gitu. Bagaimana Ibrahim dengan Ishak, dengan Ismail, kemudian Adam dengan anak-anaknya semua dekat. Kemudian Bani Israel itu Nabi Yakub dengan anak-anaknya itu mereka dekat. Gitu. Dan itulah kenapa mereka bisa jadi pemimpin, karena mereka punya sosok ayah, sosok panutan, sosok yang bisa mereka dengar, bisa mereka contoh dan ikuti. Ayah itu idola pertama Ya, bagi anak-anak. bagi anak-anak. Harus Terutama harus perempuan. jadi idola pertama. Harus jadi idola Makanya harus pertama. diingat-ingat ya, suami saya jadilah idola nanti ya untuk anak-anaknya. Tapi memang saya juga mengidolakan sosok ayah gitu ya, karena bagi saya ayah itu seperti penyelesai seluruh permasalahan yang ada di kehidupan ini gitu ya. Jadi kayak dari segala permasalahan, meskipun sebenarnya ibu memiliki tugas yang tak kalah penting gitu dengan ayah, tapi apa-apa pasti coba tanya ayah. Ibu juga seringkali seperti itu ya, tidak mampu mengizinkan anaknya untuk pergi ke suatu tempat misalnya, tapi kalau ayah mengizinkan, ibunya pun mengikut gitu ya. Jadi memang seperti itu, memang sudah kondisinya kali ya. Ya, mungkin kodratnya kali. Kodratnya ya. Tapi itu jadi tantangan sendiri buat para ayah yang ada di luar sana. Jadi bukan hanya ibu saja tanggung jawab anak itu, tapi juga kebersamaan. Nah, tadi ayah. Oh, masih ingat sama aku? Iya, kamu nggak tidur kan? Aku dicuekin. Oh, kasihannya. Ayah kalau ayah sendiri suka main sama ayah? Suka sih. Aku paling senang kalau ayahku sudah membacakan cerita buat aku. Oke, kalau gitu kita sekarang minta ayah ya Kang Evan ya. Sejenak kita minta ayah, tadi ayah kan habis liburan. Oh ya, Cerita apa? gimana liburannya, seru nggak? Ayah kemarin liburan kemana? aku liburan pulang kampung. Aku kan dari Banjarmasin. Sekarang ada di sini. Oh, kampungnya di Jakarta ayah ya? Iya, aku pulang kota bukan pulang kampung. Pulang kota ya, ke Jakarta ya. Iya. Oke. Ayah kemarin ke rumah siapa aja? Aku kemarin ke rumah saudara-saudara. Seneng nggak? Enggak, Oh, kenapa nggak seneng? habisnya aku ketemu sama si Toto. Emang kenapa dengan Dodo? Dodo. Dodo kenapa memangnya? Aku kesel sama Dodo. Dodo itu nakal. Dia suka banget cubitin aku. Aku nggak suka sama anak yang kasar. Oh, terus kemarin kan Lebaran, ayah ini nggak baik-baikan nggak, maaf-maafan nggak sama dia? Enggak, Kenapa nggak maaf-maafan? aku nggak mau maafin dia. Gak boleh seperti itu, tanya sama Om Edvan. Boleh nggak ya kalau kita misalnya berantem sama teman? Boleh nggak Om? Kalau masih kecil boleh, tapi harus cepat boleh kan? maafan lagi. Ma, berarti Iya aku dong. harus maaf-maafan nih? Iya, betul. Nggak boleh berantem lama-lama. Kalau gitu mumpung masih di Jakarta, aku besok maaf-maafan deh sama Dodo. Nah, berarti habis ini kita ke rumah Dodo ya. Oke, Maaf-maafan? Oke. Bawa oleh-oleh? Oke. Sambil peluk-pelukan? Oke.
Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Tetap harus diingatkan juga ya. Kenapa nggak boleh? Iya. Dodo kan laki-laki, aku perempuan, masa aku peluk-pelukan. Oh, nggak boleh. Kalau ya. itu bener ayah ya, jangan diikutin. Nggak Kapita boleh. nih. Oh, Kapita salah Kapita. ya? Iya, iya. Ternyata Kapita salah. Iya, nggak boleh tahu. Oh gitu, nggak boleh. Baiklah, nanti kita ke rumah Dodo bawa oleh-oleh ya. Oke, bawain kurma busuk. Itu masih marah dong. Kurma busuk yang mau dibawain. Oh ya udah, oke, bawain buah-buahannya enak. Wah iya, terima kasih ya. Kita nanti ke rumah. Kasih, Ayah. Sekarang Ayah duduk di sini. Oke. Nah, Diam dulu ya. Diam yang manis ya. Udah, peluk dulu ya Kapita ya, dijaga ayahnya ya. Jadi kamu jangan marah-marah lagi. Sekarang sudah nggak marah sama Janji? Dodo. Janji. Udah nggak marah lagi. nggak marah. Oke, udah nggak marah lagi. Sekarang kalau anak-anak aja bisa berdamai dengan dirinya dan juga kawan-kawannya, kenapa kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Dan kerap kali kedamaian itu bisa kita rasakan kalau kita mulai merasa bahwa ya kita membutuhkan kedamaian untuk diri kita agar kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita dengan lebih sempurna. Karena Allah tidak pernah menyarankan kepada setiap hambanya untuk memiliki dendam. Nah ini juga orang tua juga Yeah. penting sekali ya. Yeah. Jangan sampai dendam kalau ada anak-anaknya berbuat salah. Ini tidak disadari. Benar nggak sih Kapita? Ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya, Cara kita teorinya kita gimana? terkadang menemukan orang tua yang menyimpan dendam dan akhirnya dia tidak lagi adil dalam mendidik anak-anaknya, Iya. dalam memperlakukan anak-anaknya, dan hati-hati, dendam ini bisa terakumulasi sampai tua, sampai dewasa anak-anaknya, dan dampaknya itu akan kembali merugikan orang tuanya. Kenapa? Meskipun tidak kelihatan tapi terasa kan Terasa. ya. Dendam Terasa. masa kecil orang tua juga Iya, bahaya. iya, itu bahaya loh. Dan nanti kerasanya kalau udah gede, udah pada gede, ini orang tuanya sendiri yang rugi. Yang satu anaknya nggak mau pulang, yang satu anaknya nggak mau hormat. Sedangkan anak-anak itu kan aset kita, para orang tua. Ketika nanti kita sudah tua renta, Betul, tempat betul. kita bercerita, Iya, ya. Kemudian yang menanggung hidup kita juga nanti adalah mereka. Jadi perlakukan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan metode mendongeng ini atau bercerita, berkisah ini bisa menjadi solusi buat Anda semua pemirsa agar bisa lebih dekat dengan anak-anak, mendidik, menasihati tanpa mengajari, dan membuat anak-anak semakin sayang kepada kita pun semakin sayang pada anak-anak kita. Ya pemirsa, dan tetaplah bersama dengan kami di Inspirasi Sukses karena usai jeda berikut ini kami akan hadirkan untuk Anda salah satu kisah atau dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Pita. Nah, untuk anak-anak Anda yang masih tidak berada di depan TV, bisa langsung diajak saja ya untuk menikmati Inspirasi Sukses di segmen terakhir nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di Inspirasi Sukses. Saat ini perusahaan dan instansi dituntut untuk terus mengembangkan sumber daya manusia di dalamnya. Salah satunya melalui seminar dan pelatihan. Namun, seringkali kesulitan untuk menemukan pembicara yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Kini telah hadir manajemen pembicara pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kautsar Management. Kami siap memberikan pembicara-pembicara terbaik dan spesialis di bidangnya. Motivasi, public speaking, leadership, service excellence, sales marketing, spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama founder kami, Edvan Muhammad Kautsar. Kami siap membantu perusahaan Anda untuk semakin bertumbuh. Cari pembicara, hubungi kami sekarang juga.